Shalom warga kerajaan, khususnya dari kelompok Rock Ministry. Nilai kita adalah, kualitas kita adalah soul. Pertama-tama spiritual, rohani. Kedua, karena rohani punya authority, punya otoritas. Orang benar itu besar kuasanya kalau berdoa. Kemudian tentu saja kalau mau punya dampak, harus ada leadership. Akibatnya ada transformer, salt. Saudara yang kasih Tuhan, how to transform the society? Yang pertama harus engage. Kita seringkali berkata, wah, tidak cocok kalau anak Tuhan ada di politik. Ada seseorang pemimpin yang sangat terkenal, tidak usah sebut namanya. Sekarang harus hati-hati, sedikit-sedikit somasi. Dia diberitahu bapaknya, kalau mau berdampak, kamu cuma pengusaha, terjun politik, jadi anggota DPRD. Dan saudaraku dari kesaksiannya, semua yang lain marah. Karena apa? Dia tidak bisa diajak kerjasama. Saudaraku, yang lain sudah setuju. Akibatnya teman-temannya marah. Dan di ruangan daripada DPRD itu, kantor DPRD semua merokok. Dia keluar di samping satpam. Yang lain tidak pernah datang kan? Ya, termasuk rapat sebagainya. Dan dia yang bertemu dengan masyarakat. Dan saya dengar kesaksiannya. Karena dia anggota dewan, pernah didatangi orang minta, yaitu untuk izin, sesuatu izin pertambangan atau apa. Lalu menyerahkan dia sebuah ROG Rolex All Gold. Dan jawabannya pasti menyenangkan Tuhan. Tidak ada budaya seperti itu di tempat ini. Orangnya kaget. Itu saja budaya di mana-mana. Yang satu ini beda. Saya berdoa setiap saudara beda. Saudara punya kualitas karena kita adalah the salt of the earth, garam bumi. Dan kita adalah the light of the world. Light itu akan membuat orang melihat, wah ternyata dia kotor, dia telanjang, bukan menghakimi. Dengan kita hadir saja luar biasa. Dan saya mendengar kesaksian semacam itu. Dan kita tahu sejarahnya bagaimana saudara kita ini menjadi bupati dan menjadi berkat buat banyak orang. Itu tujuannya saudara. Jadi kita tahu bahwa ada 7 puncak gunung. Kita harus engage di sana. Saya sampaikan minggu lalu tentang bagaimana Yesus datang ke rumah cukai. Datang ke rumah cukai saudaraku. Itu tempat yang paling menjijikkan buat orang Yahudi. Karena di sana memeras bangsa sendiri. Untuk memperkaya diri sendiri. Masih ingat bahkan kepalanya dia datangi. Yaitu Sakius. Sakius turunlah. Sebab hari ini aku menumpang di rumahmu. And what happened? Matanya terbuka dan dia berkata, Tuhan, setengah darahku kuberikan pada orang miskin. Dan karena aku memeras orang, ku kembalikan 4 kali lipat. Saya bayangkan Yesus tersenyum dan berkata, keselamatan sudah datang ke rumah ini. Sebab orang ini pun adalah the son of Abraham, putra Abraham. Karena itu saudaraku, banyak contoh semacam itu. Anda bisa engage di art and entertainment. Saudara seorang olahragawan, saudara bisa jadi berkat. Saudara seorang penyanyi, engkau bisa menggarami. Dan juga kemudian bisnis apalagi saudaraku ya. Yang C itu adalah church ya. Yang D ini development of the poor. Saya kagum pada saudara saya Pendeta Dr. Wiryo Hadi ya. Luar biasa ya dia ya. Jadi itu adalah development of the poor. Bukan anggota gereja, tapi orang di sekitarnya. Dan kemudian education luar biasa, family, dan juga saya kasih contoh tadi, government. Saudaraku, kalau mau jadi berkat, bukan kita bertapa, bukan kita yaitu berkumpul cuma dengan saudara seiman, tetapi engage dengan dunia ini dan menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan, berikan sorak-sorai dulu bagi Tuhan kita. Sebelum kita mulai, saudara saya mau beritahu ada kabar baik ya. Tadi pagi kita sudah ibadah perdana untuk di pagi hari. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Dan saya melihat antusias jemaat luar biasa saudara. Mereka bisa datang pagi dan ada yang saya lihat juga datang di sore hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita mulai kita akan berdoa bersyafaat buat bangsa dan negara, buat kota dan gereja Tuhan. Bapa kami berucap syukur buat hari ini Tuhan.
Kami tahu ada rencana Tuhan yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami. Di mana saat ini kami berjumpa dengan Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Demikian juga Tuhan, Kau akan memberkati kami dengan firman-Mu. Sebelum kami memulai ibadah kami berdoa dan memberkati negeri kami Indonesia Tuhan. Pemerintahnya diberkati Tuhan, penduduknya diberkati. Kami terus berdoa hujan keselamatan, hujan pertobatan akan terjadi atas Indonesia Tuhan. Dan terima kasih untuk pemilu yang sudah selesai. Tuhan akan terus campur tangan Tuhan. Terima kasih untuk kota kami Bondowoso. Kami serahkan kabupaten dan kota ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami akan perkatakan bahwa kemakmuran ada di kota kami. Kemajuan juga ada di kota kami. Dan sesuai apa yang dicanangkan oleh pemerintahan daerah di tempat ini, Kabupaten Bondowoso dan Kota Bondo akan melesat di dalam nama Yesus. Demikian juga untuk gereja Tuhan di tempat ini. Gereja ini bukan milik pribadi. Gerejamu dan jemaatnya adalah milik Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa Tuhan terus akan berkarya dan menjamah. Pemulihan terjadi, berkat Tuhan turun atas setiap usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami ucap syukur buat hari ini. Kami akan beribadah dan memulai memuji menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji katakan bersama-sama amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Mari katakan, Bapa, Kau setia. Amin. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segala tenang. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan, haleluya, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selalu. Kau tunjukkan, oh, Kau tunjukkan kasih setia. Katakan, Kau menyediakan yang kami perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa. Ya Tuhan, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama. Lebih ya Tuhan, kami bersyukur Bapa. Segala tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang Kau setia, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selalu. Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setia.
Mari jemaat saja katakan, kau tunjukkan kasih setiamu ya Tuhan. Menyediakan yang ku perlu, setia kamu Dulu sekarang ya kau tunjukkan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, kau mulia, amin. Kau setia, kau setia, oh. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sembah, oh, kau setia, kau mulia Tuhan, oh. Haleluya. Kami bawa korban pujian kami, korban syukur bagimu Tuhan, yang terbaik bagimu, oh. Kami sembah Kau Tuhan, kami bawa korban syukur, oh. Haleluya, haleluya. Lebih lagi Tuhan, ku sembahkan. Ya rabarabaralabarala, kipakaralabaralabaralabaralabaralabaralabarala, sembah, sembah, sembah Tuhan, oh. Kau ajaib, kau mulia Tuhan. Kau agung, layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, oh. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan, kau luar biasa, oh. Nyanyian pujian bagimu. Mari semuanya pujikan. Urapatakarala, pujian bagimu, oh Tuhan. Ya, kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Yes. Dan layak dipuji, layak dipuji, nyanyian pujian, nyanyian pujian, oh ya, pujian bagimu, oh Tuhan. Katakan nama-Mu besar, nama-Mu besar, dan layak nyanyian pujian, oh, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian, pujian bagimu, oh Tuhan, amin. Nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji, nyanyian pujian. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Raja di atas segala raja. Pujian bagimu Tuhan, oh. Katakan nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak. Come on church, sing this song. I sing praises to your name, O Lord. Hallelujah.
lagi katakan nyanyian pujian, oh, nyanyian pujian bagi ya Tuhan. Angkat tanganmu sembah Dia, orang-orang. Bersama-sama, amin. Siapa yang siap memuji Tuhan, tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, amin semuanya. Na 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 na. Ayo semuanya bersukacita ya. Haleluya. Na 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 na. Musim baru telah tiba. Musim baru telah tiba. Sukacita dong. Haleluya. Amin. Saat penuhan anggur baru tercurah semuanya. Anggur baru tercurah. Anggur baru, musim baru. Musim baru telah tiba. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Sukacita saat penuaian besar. Anggur baru tercurah. Ayo saling memberkati dong. Haleluya. Semuanya. Oh, oh, oh. Kelimpahan datang. Ayo gerakannya ya. Saatnya bersorak. Oh, oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, kelimpahan datang. Amin. Oh, oh, oh. Saatnya bersorak. Oh, kesembuhan, kesembuhan datang. Yang lemah berkata, semuanya bersorak-sorai. Na 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 na. Ayo tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sukacita. Come on everybody say, this is the time of new season. Amen. This is the time of new season. Amen. This is the time of great joy. This is the time of great harvest. New wine is pouring on us. New wine is pouring. This is the time. This is the time of new season. Amen. This is the time of great joy. This is the time of great harvest. New wine is pouring on us. New wine, come on, oh, 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 oh. Time of prosperity, oh, oh, oh. Time of rejoicing, oh, healing come from above, healing come from above. And let the weak say, I am strong, oh, oh, oh. Time of prosperity, oh, oh, oh. Time of rejoicing, oh, oh, oh. Healing come from above. And let the weak say, I am strong. Come on, everybody say, na 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 na. Sukacita ya. Na 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 na. Na 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 na. Mari katakan, musim baru telah tiba. Semuanya, amin. Musim baru telah tiba. Ayo tertawa dong. Haleluya. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah.
musim baru telah tiba. Semuanya, sukacita melimpah. Amin. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Anggur, mari katakan kelimpahan datang. Oh, oh, oh. Kelimpahan datang. Oh, oh, oh. Saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, oh, kelimpahan. Amin. Oh, oh, oh. Saatnya bersorak. Oh, oh, oh. Kesembuhan datang. Yang mari sekarang tepuk tangan di atas kepala semuanya. Oh, oh, oh. Yang lebih keras lagi dong tepuk tangannya buat Tuhan. Yang lemah berkata, haleluya semuanya. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Semuanya, na na na, haleluya. Na 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 na. Kasih tos dulu kanan kiri. Ayo sukacita men. Sukacita, sukacita. Sebab kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tepuk tangan buat Tuhan kita lebih meriah lagi. Yesus Tuhan. Ayo umat pemenang semangat dong hari ini ya. Haleluya. Amin. Kita umat pemenang yang percaya katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Mari katakan lebih dari pemenang semuanya. Lebih dari pemenang dalam segala. Iblis dikalahkan. Amin. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Oh, lebih dari pemenang. Ayo yang semangat dong. Haleluya. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ayo yang muda-muda kalau bisa lompat ya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus. Mari umat pemenang katakan kita lebih dari pemenang. Amin, amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di katakan siapa? Amin. Kita lebih semuanya. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan. Amin. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Semuanya. Haleluya. Ayo sama serukan bergantian ya. Kita lebih
Yesus Raja segala. Haleluya, haleluya. Bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari kita lebih, oh, kita lebih dari. Sekali lagi katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ayo kita ulangi lagi. Kita lebih dari pemenang. Ayo. Yang keras dong, yang keras semuanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi ya, kita lebih dari pemenang semuanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Lebih dari pemenang. Semuanya sorakan haleluya. Yang keras dong. Nggak dengar, kurang keras. Segala raja. Lebih keras lagi. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Semuanya kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari. Saya lebih dari penang. Katakan saya lebih dari kamu lebih dari penang. Amin. Kamu lebih dari pemenang. Lebih meriah lagi dong buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengar firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau sudah memberi yang terbaik buat kami. Kami bersyukur, kami akan menyembah Engkau. Terima kasih, oh, kasih yang terindah, hati yang mulia, amin. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari ya Tuhan, amin. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, kasih yang terindah. Mari semuanya, kasih yang ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Hati yang mulia, hanya ku temukan Dia dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, ya, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu.
hati yang terindah, oh, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus. Ku pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, yang tiada pernah berubah kasih-Mu. Hanya terbesar dalam hidupku, ya Tuhan, kami bersyukur. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Mari katakan jemaat, karya terbesar, karya terbesar. Mari sembari kau menyembah Tuhan dalam pujian. Urapata karala yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku karya terbesar, karya terbesar yang dalam hidupku, Tuhan, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, karya terbesar, ya Tuhan, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Sorak-sorai bagi Dia, haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat karya-Mu yang luar biasa, buat karya-Mu yang besar bagi setiap kami. Kami boleh ada, kami diselamatkan. Sungguh ini adalah satu anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Dan hari ini Tuhan kami boleh menaikkan puji-pujian bagi Engkau. Dan sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Sampaikan bagi setiap kami, ajar kami Tuhan. Untuk kami duduk diam, untuk kami menyediakan hati kami. Kami membuka telinga kami membuka hati kami. Untuk Allah Roh Kudus Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang sebentar akan disampaikan. Firman-Mu itu boleh bertumbuh di dalam hati kami. Firman-Mu boleh berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, jadikan setiap kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi biarlah setiap kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, amin. Sekalipun di luar hujan, tapi tidak membuat semangat kita menjadi lemah, lesu. Tapi kita percaya bahwa hari ini bila setiap kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Puji Tuhan, saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir. Selamat datang.
Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, amin. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Ini sudah masuk bulan Februari. Tidak terasa loh saudara. Februari sudah hampir mau habis. Ternyata waktu begitu cepat berlalu ya. Tapi kita bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi setiap kita. Dan kita percaya bahwa di bulan ini ya tetap masih tema firman Tuhan yaitu the salt of the earth ya. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan. Ya, Tuhan menetapkan setiap kita menjadi garam dan terang dunia. Dan hari ini khususnya ya, judul khotbah saya berikan judul The Impact of Salty Life ya. Bagaimana dampak positif kita sebagai garam. Saudara percaya bahwa kita adalah garam dunia, amin. Setiap kita tahu apa fungsi daripada garam. Kemarin-kemarin sudah banyak dibahas ya. Bahwa fungsi garam itu sangat penting di dalam kehidupan kita ya. Setiap kita tidak bisa hidup tanpa garam. Setiap kita masak butuh garam. Iya kan? Tapi kalau terlalu banyak garam juga bahaya. Jadi kita harus menggunakan itu dengan tepat supaya setiap masakan yang kita nikmati bisa menjadi enak. Sebelumnya kita akan buka dulu, kita akan baca ayat emas kita dalam Matius 5 ayat yang ke-13. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Wow. Betapa pentingnya garam. Dikatakan jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Mungkin kita bertanya-tanya, kok bisa garam menjadi tawar? Kalau kita lihat sekarang, garam kan tetap asin, benar enggak? Iya kan? Garam tetap asin kan? Tapi kita melihat bagaimana zaman dulu, zaman Tuhan Yesus. Garam itu bukan seperti sekarang. Kalau zaman dulu dikatakan bahwa garam itu modelnya mungkin kayak batangan-batangan gitu ya. Mungkin ketika mau masak ya itu garam yang dicelupkan. Lama-lama habis asinnya. Begitupun dengan kehidupan kita ya. Tuhan menghendaki setiap kita berdampak buat sekitar kita. Garam tidak akan berfungsi, garam tidak akan berguna kalau dia tetap ada di dalam tempatnya. Benar? Jadi garam itu harus dilarutkan. Kalau kita masak ya garam harus diambil, dilarutkan ke dalam masakan. Maka barulah terasa masakan itu nikmat. Begitupun dengan kehidupan kita. Kita sebagai garam dunia, Tuhan kehendaki setiap kita. Kita yang ada di dalam dunia saat ini. Kita lihat bagaimana dunia saat ini, ya kita lihat banyak moral sudah mulai merosot, ya kan? Kebobrokan di sana sini, udah banyak hal yang tidak baik terjadi dalam dunia ini. Kita tahu bahwa kegunaan garam, manfaat garam tidak hanya sebagai bumbu penyedap, dia juga mengawetkan, dia juga memurnikan, membersihkan, bahkan garam juga berfungsi menyembuhkan. Kita sebagai garam dunia yang Tuhan inginkan setiap kita menjadi berkat, amin. Bapak Ibu Saudara siap menjadi berkat, amin. Bagaimana ketika dunia dijadikan oleh Tuhan, Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan terang, dia katakan baik adanya. Tapi bagaimana ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan katakan semua sungguh amat baik. Wow, betapa karya Tuhan luar biasa. Tetapi bagaimana masuknya dosa ke dalam dunia menyebabkan dunia penuh dengan orang yang tidak mau mengenal Allah. Mungkin tidak mau peduli kepada Allah. Yang penting dirinya sendiri. Dia tidak peduli. Dia tidak mau
Tuhan. Tapi kita bersyukur, kita adalah orang-orang yang mau mencari Tuhan, amin. Sebab kita menyadari kemampuan kita terbatas. Ya. Mungkin kehidupan kita mengatakan, Bu, aku mau apapun bisa. Tapi saudara, seberapa hebat kita? Ya. Seberapa kuat kita? Seberapa mampu kita? Seberapa keuangan kita hebat? Tapi kalau Tuhan sudah bilang, pulang bisakah kita? Tuhan jangan dulu. Saudara, hidup kita terbatas ya. Hidup kita sangat terbatas. Kita butuh Tuhan, amin. Kita sangat perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi akibat dosa ada dalam dunia. Sehingga dunia tidak lagi mengenal Tuhan. Dunia tidak lagi peduli kepada Allah. Dunia penuh dosa. Bahkan dikatakan moral sudah semakin rusak. Ya, dan semakin merosot. Dunia sedang menuju kepada penghukuman Allah yang kekal. Dalam dunia yang seperti inilah Tuhan menyuruh setiap kita, menghendaki setiap kita. Kita sebagai garam dunia, tugas kita menjadi berkat. Amin. Dimanapun kita berada, dalam keluarga kita harus jadi berkat. Amin. Dalam lingkungan kita harus jadi berkat. Dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam usaha. Tuhan menghendaki setiap kita jadi berkat buat orang lain. Sebagai garam, Tuhan menghendaki kita harus menggarami dunia ini. Mengapa? Kita lihat ya, dunia sudah rusak moralnya. Jadi bisa enggak dunia yang sudah rusak moralnya ini diperbaiki? Enggak mudah. Tapi paling tidak dengan kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan. Kehadiran kita sebagai garam dan terang dunia. Identitas kita sebagai garam. Kita bisa mencegah kerusakannya supaya tidak lebih parah lagi. Dengan kehadiran kita rindukan dunia semakin lebih baik lagi. Amin. Selanjutnya, karena keteladanan kita berguna bagi yang lain. Keteladanan Bapak, Ibu, Saudara berguna buat orang lain. Sehingga ketika mereka melihat kehidupan kita, mereka melihat Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Dan tugas setiap anak Tuhan adalah memulihkan dunia ini. Mentransformasi dunia ini dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Amin. Ya, kita lihat dunia terus menerus menuju kepada, tadi dikatakan Bapak Gembala, menuju kepada pembusukan ya. Tapi garam itu berguna untuk mengawetkan. Supaya tidak menjadi lebih busuk lagi. Kita bertugas untuk mengawetkan sebagai garam dunia ini. Kita memberi rasa bagi dunia ini. Jangan sampai dengan kehadiran kita, justru orang-orang di sekitar kita, enggak suka aku ada dia. Tapi saya rindukan biarlah dengan setiap kita, kehadiran kita dirindukan oleh orang-orang di sekitar kita. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Oleh karena itu saudara, kita harus mengenali ya dampak kita, dampak positif kita sebagai garam. Yang pertama bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Saudara percaya bahwa kita diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Dia. Amin. Kejadian 1 ayat 26 saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah sudah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Jadi Tuhan memanggil setiap kita, kalau kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, berarti hidup kita harus mencerminkan Dia. Amin. Hidup kita harus mencerminkan karakter Kristus. Sebab kita dikatakan segambar.
kalau segambar dengan Allah, serupa dengan Allah, kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang sangat baik, amin. Jadi kebaikan itu juga harus muncul dalam hidup kita. Sehingga kebaikan juga bisa dilihat orang, bisa dinikmati orang. Oh dia orangnya baik, oh dia anak Tuhan, amin. Oh dia jemaat GBI Rock, haleluya, amin. Haleluya. Jangan sampai mereka melihat, oh jemaat GBI Rock kok kayak gitu. Iya kan? Jadi tidak menjadi berkat. Tugas kita menggarami dunia. Kita memberikan rasa bagi dunia. Kita menggarami dunia ini dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, Tuhan memanggil kita, Allah memanggil setiap kita. Bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus, ya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Oleh karena itu, biarlah kehidupan kita yang Allah sudah panggil untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Hendaklah hidup kita penuh dengan kasih yang daripada Tuhan. Ya, Kolose 4 ayat 5-6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Ini yang Tuhan kehendaki bagi kita, untuk kita bisa menjadi berkat bagi dunia ini, untuk kita bisa menggarami dunia ini. Paling tidak kata-kata kita harus menjadi berkat buat orang lain. Melalui kata-kata kita, orang yang lemah itu dikuatkan. Bukan justru orang yang lemah tambah lemah. Kita tidak menjadikan orang lain menjadi tambah putus asa. Perkataan ini sangat penting. Ya. Dan tahun ini Gembala senior juga katakan bahwa tahun ini kita harus jaga perkataan kita, hidup kita. Sebab ini sangat penting saudara. Kalau kita tidak bisa menjaga perkataan kita, bahaya buat kita. Ya, oleh karena itu Tuhan kehendaki jaga perkataan kita. Hendaklah kata-kata kita penuh kasih. Jangan hambar, jangan kata-kata yang sia-sia, jangan kata-kata yang kotor yang keluar dari mulut kita. Tetapi kata-kata yang membangun, kata-kata yang menasehati, kata-kata yang memberikan kekuatan, kata-kata yang bisa membangun orang. Amin. Haleluya. Ini yang kita rindukan. Amin. Saudara mau? Amin. Biarlah melalui kata-kata kita, orang yang sakit menjadi sembuh. Sekalipun mungkin kita hanya berkatanya sederhana, iya kan? Melalui kata-kata kita, orang yang putus asa, mereka memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Melalui kata-kata kita, mungkin sederhana yang kita katakan, tapi itu menjadi berkat yang powerful buat orang lain. Haleluya. Yang kedua, yang dalam ini ya, Yesus adalah contoh supaya kita mengikuti teladannya. Tuhan Yesus sudah memberikan satu teladan bagi setiap kita. Dan Tuhan menghendaki setiap kita meneladani Dia di dalam kehidupan kita. Dalam segala hal yang kita lakukan, dalam kasih kita meneladani Yesus. Bagaimana Dia dihina, Dia tidak balik menghina. Ketika dia dicaci maki, dia tidak balas dengan caci maki. Tapi justru dia mendoakan, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini menjadi kerinduan kita. Kita mengikuti teladan Tuhan Yesus, amin. Tuhan yang penuh dengan kasih. Ketika kita disakiti, sakit enggak sakit, orang ini tubuh ini masih daging ya. Dicubit aja sakit. Siapa bilang kalau dicubit enggak sakit? Sakit Mbak Gristi? Sakit. Dicubit sakit. Apalagi kata-kata yang kadang menusuk. Sangat menyakitkan hati kita. Oleh karena itu Tuhan mau kita mencontoh Yesus. Amin. Kita meneladani Yesus dalam setiap kehidupan kita. Dalam kata-kata kita. Dalam tindak tanduk kita. Dalam tutur kata kita, dalam tindakan kita, dalam kasih kita, dalam kesucian kita. Kita mau mencontoh Dia, meneladani Dia. Sebab Dia teladan yang sempurna bagi kita, amin. Kok kita manusia seringkali memang secara kadang-kadang gak sadar nih, perkataan kita nyakitin orang. Benar gak? Mungkin menurut kita benar.
Iya kan? Tapi Tuhan mau kehidupan kita meneladani Yesus. Yohanes 14 ayat 12 berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Yesus sudah mengatakan, ya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Janji Tuhan tidak hanya berhenti sampai di sini. Dikatakan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ya, kalau Yesus sanggup menyembuhkan orang yang buta menjadi melihat. Kalau Yesus sanggup menyembuhkan orang yang tuli dan mendengar. Orang yang lumpuh bisa berjalan. Bahkan orang yang mati dibangkitkan. Saudara percaya kita juga akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Oleh karena itu kita harus mengenali fungsi kita sebagai garam dunia. Hidup kita harus menjadi berkat. Amin. Kita harus menjadi berkat. Kita harus menggarami dunia ini. Dengan apa? Tentunya dengan kasih. Kasih yang daripada Tuhan. Dengan kemampuan kita nggak akan bisa. Dengan kemampuan kita nggak akan bisa melakukan. Tapi percaya dengan kemampuan daripada Tuhan. Kita akan dimampukan Tuhan. Untuk kita melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Bagaimana sekarang? Bagaimana supaya fungsi garam terjadi di dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita harus tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana supaya fungsi garam terjadi dalam kehidupan kita? Kita sebagai garam dunia, kita berfungsi maksimal di dalam Tuhan. Yang pertama, kita harus tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Amin. Sebab dikatakan kalau kamu tinggal di dalam aku, ya, aku di dalam, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi kita tinggal di dalam firman, firman itu tinggal dalam kehidupan kita. Maka kita akan berbuah banyak, ya. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ini sudah sering disampaikan. Bagaimana kita sebagai ranting, untuk kita bisa berbuah, kita harus tinggal pada pokok anggur itu. Kalau kita lepas dari pokok anggur, lama-lama mati, iya kan? Kita harus tinggal di dalam firman, supaya hidup kita bisa berbuah. Dan buah itu juga bisa dinikmati oleh orang lain. Amin, saudara. Jadi Tuhan mau, Tuhan kehendaki setiap kita, yuk kita tinggal di dalam dia. Kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita terus membangun hubungan yang erat, hubungan yang akrab, hubungan yang karib dengan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak akan pernah bisa. Apalagi di dunia yang semakin hari semakin tidak menentu. Saudara, kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Kekuatan kita tidak bisa dapatkan dengan hal-hal yang duniawi. Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Untuk itu, supaya kita bisa berfungsi maksimal, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Dia, firman Tuhan itu tinggal di dalam kehidupan kita. Jaminan Tuhan itu luar biasa. Amin. Jaminan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita luar biasa. Kita nggak minta pun untuk berbuah kalau kita tinggal di dalam Dia. Firman-Nya tinggal dalam hidup kita. Otomatis kita berbuah. Saudara percaya? Amin. Jadi tanpa kita, Tuhan aku mau berbuah. Kalau hidup kita
Kita sudah tinggal, kita melekat, kita nempel terus sama Tuhan. Gak usah minta berbuah, kita pasti berbuah. Amin. Sebab kita mendapatkan getah, kita mendapatkan nutrisi yang baik dari sang pokok anggur itu. Haleluya. Saudara mau hidup kita berbuah, amin. Kita mau hidup kita menjadi berkat. Dimanapun kita berada, di dalam keluarga kita, biarlah surga itu nyata di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus tetap tinggal di dalam firman Tuhan supaya fungsi garam yang ada di dalam kehidupan kita berfungsi dengan maksimal. Garam dunia, ya tugasnya yang menggarami dunia. Ya, garam dunia, ya harus bagaimana kita bisa membuat yang tidak baik menjadi baik, yang busuk menjadi tidak busuk. Itu gunanya kehidupan kita. Kita sebagai garam dunia. Saya percaya melalui setiap kita, dimanapun, saya rindukan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, orang lain itu bisa merasakan, wow, kehadiran dia ini luar biasa. Kalau dia nggak hadir, rasanya dirindukan banget, dikangenin gitu ya. Nggak ada lu, nggak rame gitu ya. Jadi saudara, biarlah kehadiran setiap kita menjadi berkat buat orang lain. Kita nggak datang, kita dirindukan. Kemana dia, kok nggak datang hari ini? Dicari gitu lah. Kalau kehidupan kita tidak mencerminkan sebagai garam dunia. Kalau kehadiran kita justru membuat orang jengkel, atau kehadiran kita membuat orang menjadi males ketemu dia lagi gitu kan. Saudara, wah ini perlu dipertanyakan gitu ya. Haleluya. Ko Wanjo ketawa dia. Haleluya. Ko Wanjo ini kalau nggak hadir, wow, dirindukan saudara. Ditanya-tanya kemana Ko Wanjo kok nggak datang gitu ya. Haleluya. Wow, ini berarti udah berfungsi dengan baik ya Ko Wanjo. Lanjutkan. Haleluya. Iya saudara, mari kita mau terus tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan tinggal di dalam hati kita. Sehingga apa yang kita minta, gak diminta ya, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, itu terjadi di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, saya cepat saja. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita berfungsi maksimal sebagai garam dunia. Yang kedua, kita tidak hanya tinggal di dalam firman, yang kedua, kita harus melakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan yes. Haleluya. Harus melakukan firman. Buat apa kita tahu firman tapi tidak melakukan? Sia-sia. Amin. Kita melakukan firman Tuhan. Saya bacakan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22 sampai yang ke-25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Tuhan menghendaki setiap kita harus melakukan firman Tuhan. Karena dikatakan sia-sia saja kalau kita hanya tahu firman tapi tidak melakukan. Tuhan kehendaki setiap kita. Perbuatan nyata itu loh yang penting ya. Perbuatan yang nyata itu yang penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya tahu firman tapi tidak melakukan, firman Tuhan katakan apa? Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri.
Ya, kalau kita tahu firman, kita harus setia tapi kita tidak setia. Wah, ini kan menipu diri sendiri, cuma ngomong tok gitu kan. Kita mau firman Tuhan katakan harus taat, tapi kita tidak mau taat. Kepada pemerintah nggak mau taat, kepada pemimpin tidak mau taat. Berarti hanya tahu firman tapi tidak melakukan. Yang Tuhan mau, kita tahu firman, menyimpan firman itu di dalam hati kita dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Ya. Tuhan menghendaki kita. Yuk jadi pelaku firman. Mudah enggak? Enggak mudah. Siapa bilang melakukan firman itu mudah? Tidak mudah. Mudah dikatakan, sulit dilakukan. Benar? Contoh, melakukan firman. Kalau hari Sabat kita harus beribadah. Berapa banyak, kadang-kadang sering kita kan alasan ini itu gitu kan. Tapi saya percaya bahwa di sini semuanya melakukan firman Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Gak mudah dengan kekuatan kita. Gak bisa. Tapi kita minta, Roh Kudus tolong aku. Tuhan, aku gak mampu. Tolong aku. Ketika kita disakiti, ketika kita disalah mengerti, mungkin kita difitnah orang lain. Gampang enggak mengampuni? Enggak gampang. Kami pernah mengalami. Enggak gampang. Berjuang, Tuhan kok rasanya kayak gini. Udah melayani, udah ini itu. Kok justru disalah mengerti? Kok justru seringkali hal-hal yang enggak enak yang kita terima. Tapi Tuhan katakan apa? Melepaskan pengampunan. Amin. Ketika kita melepaskan pengampunan, kita membuka pintu berkat itu tercurah di dalam kehidupan kita. Dengan kita melepaskan pengampunan, kita membuka pintu sorga terbuka untuk setiap kita. Dan siap mencurahkan berkatnya bagi kehidupan kita. Amin. Mungkin ada di antara kita, mungkin yang suami istri mungkin kadang-kadang kan seperti itu ya. Orang yang menyakiti itu kadang-kadang orang yang dekat loh. Jarang yang jauh-jauh menyakiti. Orang yang terdekat dengan kita kadang-kadang sering menyakiti. Tapi bagaimana Tuhan menghendaki kita melakukan firman. Tuhan saja difitnah, dia tidak balas dengan memfitnah. Tapi dia melepaskan pengampunan. Ya Tuhan ampuni dia, ampuni dia. Mari saudara, biar hari ini kita mau menjadi pelaku firman. Amin. Haleluya. Amin. Firman Tuhan, kok firman Tuhannya begini. Haleluya. Tapi itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Untuk kita mendapatkan berkat, untuk kita mengalami berkat Tuhan dicurahkan, untuk kita mengalami favor daripada Tuhan, untuk mengalami anugerah daripada Tuhan. Kita harus relakan hidup kita. Mungkin sakit iya, tapi kita harus belajar untuk melepaskan pengampunan. Sekali waktu saudara, mungkin ini sudah pernah saya ceritakan, tapi tidak apa-apa ya. Bagaimana ketika kita mau mengalami promosi daripada Tuhan, untuk kita mengalami berkat yang luar biasa daripada Tuhan, ujiannya berat. Amin. Kalau kita ujiannya kecil, berkatnya juga kecil. Untuk kita mengalami promosi, mau mengalami berkat yang luar biasa, ujiannya juga berat. Ketika kami bagaimana? Ketika kami mau mendapatkan berkat anugerah daripada Tuhan yang luar biasa, berkat jasmani, berkat rohani. Saudara, ujiannya berat. Gak mudah, nangis kami. Tuhan kok kayak gini ya. Secara daging, aduh Tuhan rasanya udah kok kayak gini. Tapi ketika kita mau membuka hati kita melepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakiti hati kita. Ketika kita melepaskan pengampunan, kita doakan, kita berkati dia bila perlu. Ya. Tapi kalau bisa harus itu ya, kirim saja apa ke rumahnya. Haleluya. Saudara, ketika kami melakukan itu, mungkin orang itu tidak tahu kita yang melakukan.
Tapi kita tahu Tuhan kita tidak pernah tertidur. Amin. Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan. Tuhan selalu melihat hidup kita. Dengan caranya kita tidak perlu tahu Tuhan bagaimana, Tuhan tahu bagaimana Tuhan caranya. Tidak perlu tahu. Kita tidak perlu tahu. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati hidup kita. Ketika hidup kita mau memberkati juga orang lain. Kita melepaskan berkat buat orang lain yang menyakitkan kita. Saya percaya bahwa setiap kita akan terus dibantu oleh Tuhan. Dibantu oleh Roh Kudus untuk kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Supaya jangan kita menjadi sia-sia. Tapi biarlah kita mau tetap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekalipun sakit, sekalipun berdarah-darah, sekalipun harus tertatih-tatih, kita mau melakukan dengan segenap hati kita. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana supaya fungsi garam ya, kita sebagai garam dunia, yaitu kita harus tetap setia. Amin. Berapa banyak saudara mau tetap setia kepada Tuhan? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan katakan banyak orang yang dipanggil, sedikit yang dipilih, sedikit lagi yang setia. Tapi saya rindu biarlah setiap kita yang hadir saat ini menjadi orang-orang yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, dan menjadi orang-orang yang setia sampai akhir hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Sebagai ayat yang terakhir ya saudara. Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wow, orang-orang yang setia sampai akhir, Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa. Ya, orang yang setia memikul tanggung jawabnya. Sekalipun mungkin hari ini yang dipercayakan Tuhan bagi kita masih kecil. Tapi ketika kita setia di dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan satu tanggung jawab yang lebih besar lagi. Yang setuju berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Kalau kita dipercaya perkara kecil saja tidak bertanggung jawab, bagaimana mungkin kita bisa dipercaya oleh Tuhan hal-hal yang besar? Oleh karena itu saudara, apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, mungkin masih hanya kecil, mungkin masih hanya ngajar sekolah minggu, mungkin hanya pendoa, lakukan semua dengan kesetiaan, lakukan semua dengan penuh tanggung jawab. Sebab Tuhan tidak akan pernah diam. Apa yang kita lakukan dengan tanggung jawab dan setia, Tuhan akan memberikan upah kepada setiap kita. Sehingga dikatakan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini kita melihat bagaimana seorang tuan yang akan bepergian. Dia mempercayakan kepada hamba-hambanya. Ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Yang 2 talenta, yang 5 talenta mereka mengembangkan. Yang 1 takut disembunyikan talenta itu. Tapi Tuhan katakan, hai hambaku yang jahat dan malas. Jangan sampai kita menjadi hamba yang jahat dan malas. Tapi biarlah setiap kita didapati hamba yang setia. Amin. Hamba yang rajin, hamba yang bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Tuhannya datang, hamba yang melakukan 2 talenta, yang diberikan 2 talenta, yang diberikan 5 talenta, mereka bisa mengembangkan. Yang 1 talenta katakan, Tuhan aku tahu Tuhan itu jahat, mengambil keuntungan dari yang Tuhan tidak tanam, mungkin seperti itu. Tapi Tuhan katakan, hamba yang jahat ini dimasukkan ke dalam kegelapan, kertakan gigi yang
penderitaan yang tiada akhir. Tapi kita mau biarlah setiap kita menjadi hamba-hamba yang setia. Hamba-hamba yang bertanggung jawab. Hamba-hamba yang bisa dipercaya. Sekalipun mungkin hari ini masih kecil, lakukan dengan setia. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita saudara. Mari biarlah hari ini sebagai garam dunia supaya kita tetap berfungsi dengan baik. Kita harus tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan. Dan kita harus tetap setia. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Kita sebagai garam dunia. Yuk, biarlah kita berfungsi dengan baik, berfungsi dengan maksimal. Biarlah kehadiran kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Melalui apa yang kita lakukan, nama Tuhan yang ditinggikan. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, saya undang para imam musik, para pemuji penyembah untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian tadi ya, karya terbesar. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Identitas kami sebagai garam dunia, Tuhan mengingatkan kami supaya kami berfungsi dengan baik. Kami harus tetap tinggal di dalam firman itu. Dan kami harus melakukan firman itu. Dan kami harus setia sampai akhir hidup kami. Sehingga kami akan mendapatkan mahkota yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kami. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. katakan karya terbesar dalam hidup kami Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa. Kami sebagai garam dunia, Tuhan mengingatkan setiap kami, identitas kami sebagai garam dunia, sebagai terang dunia. Kami harus menjadi berkat. Kami harus memberikan dampak yang baik, dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kami. Supaya melalui apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, mereka boleh melihat Kristus itu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami untuk kami tetap tinggal di dalam firman-Mu, melakukan firman-Mu, dan kami menjadi orang-orang yang tetap setia sampai akhir hidup kami. Dan Tuhan Yesus mengaruniakan upah mahkota kepada setiap kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mengundang para pelayan pejamu untuk maju ke depan. Karya terbesar dalam hidup. Silakan yang melayani perjamuan maju ke depan. Pengorbananmu Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kalau sebentar kami juga akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu.
Tuhan layakkan setiap kami, sucikan setiap kami, kuduskan setiap kami. Sehingga kami memiliki cara yang benar untuk kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Sehingga hidup kami memperoleh anugerah demi anugerah daripada Tuhan. Terima kasih, berkati setiap kami yang dilayani maupun yang melayani. Tuhan kuduskan kami. Media yang kami pakai, roti dan anggur yang akan kami pakai, dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan kasih yang terindah, haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu Yang menyelamatkan yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita, melebihi kepala kita. Orang atas syikirana mana-mana syikir. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, percayakah bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan kita di tangan kanan, melebihi kepala.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa cawan di tangan kanan kita yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Taruh cawanmu, mari mengucap syukur kepada Tuhan. Berikan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau menyelamatkan. Terima kasih Yesus. Darah-Mu Kau curahkan. Haleluya. Memulihkan kami. Menebus segala dosa kami. Menebus segala pelanggaran kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib. Kau ajaib. Ya lama-lama ya syikirana lama ya syikirana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau merelakan dirimu untuk mati di kayu salib. Hanya untuk menebus segala dosa pelanggaran kami. Untuk mengangkat kami. Yang dulunya kami sampah. Kau mengangkat setiap kami. Kau menjadikan setiap kami menjadi biji mata-Mu. Dan Kau menjadikan setiap kami berharga di mata Engkau. Terima kasih buat karya-Mu yang luar biasa. Sehingga kami yang harusnya dihukum, harusnya kami mendapatkan hukuman kekal. Karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami diselamatkan. Betapa kami bersyukur hari ini. Kami menjadi orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang dipanggil Tuhan. Yang dipilih Tuhan. Yang ditetapkan Tuhan. Dan kami mau menjadi orang-orang yang setia. Sampai Tuhan datang kedua kali menjemput setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Sore, shalom semuanya. Shalom. Terima kasih Bu Gembala PDM Priscilla Lipi yang telah melayani firman pada sore malam hari ini. Tak bosan-bosan Tuhan mengingatkan kita agar kita menjadi garam dunia. Jadi minimal apa yang harus kita kerjakan untuk menjadi garam? Kita harus menjadi teladan bagi yang lain. Dengan cara bagaimana? Mungkin kita tidak melakukan hal yang cemar dan melakukan hal yang kudus. Mungkin itu saja. Jadi siapkah saudara menjadi garam malam hari ini? Amin. Terima kasih. Malam hari ini kita akan memberikan korban syukur untuk pekerjaan Tuhan. Yang pertama untuk persembahan umum, yang kedua untuk persembahan misi. Sebelum itu saya akan membacakan firman yang terdapat di dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke, sebagai tindakan profetik kita angkat
persembahan kita. Dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat firman yang telah Engkau berikan sore malam hari ini. Biarlah Engkau menanamkan pada kami, memberikan kerinduan kepada setiap kami. Kita bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu saja, tetapi sebagai pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik untuk pelayanan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami kuduskan persembahan sore malam hari ini. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat menabur untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Mari katakan tiada berkesudahan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, oh, tak pernah berakhir di hidup. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yang sudah kembali ke tempat, ayo kita bagi berdiri bersama-sama. Kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Katakan Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik. Pakai gerakan dong ya semuanya. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Semuanya katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, yang semangat. Haleluya. Hari berganti hari, ya, tetap kulihat kasih-Mu, oh, tak pernah berakhir. Ayo semuanya kita angkat jempol sama-sama. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selamanya, haleluya. Sekarang tepuk tangan di atas kepala. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik. Lebih keras lagi dong. Sungguh amat baik, ya. Untuk selama-lamanya Yesus baik, semuanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Haleluya. Dari selama-lamanya, amin. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sebelum duduk kasih tos, katakan dan ingatkan Tuhan Yesus baik loh buat kita semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saudara, saya mau beritahu dan ingatkan kembali, kita sudah ada ibadah pagi, ya.
seterusnya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu yang bisa memilih, maksudnya tidak bisa datang sore, bisa datang pagi. Yang tidak bisa datang pagi, bisa datang sore. Tepuk tangan dong. Nah, saudara, untuk Jumat ini kita ada doa malam. Loh, mana tepuk tangannya? Semangat ya, kalau doa itu, waduh, ibaratnya begini saudara. Minggu depan Jokowi datang, wah, pasti saudara udah bisik-bisik, semangat, wajahnya berubah semuanya jadi ceria. Ini yang Jumat datang tuh Yesus Raja di atas segala raja. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa buat anak-anak kita ya. Ya. Aku pahlawan kecil. Amin. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan? Katakan tidak ada. Aku pahlawan kecil. Amin. Yesus panglimaku. Di pihak kita, siapakah aku pahlawan, amin. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Haleluya. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, ayo jemaat. Orang tua, arahkan tangan untuk wali bisa mendoakan anak-anaknya. ya, tumbang tangan. Ya, Ayo, saya Bapak, undang Ibu. untuk maju ke Orang depan. tua masing-masing Orang ya. tua masing-masing doakan anak-anak kita. Ini orang tua yang takut Tuhan semuanya. Ucapkan Amin. perkataan profetik buat mereka. Biar mereka menjadi generasi yang luar biasa. Generasi yang diberkati Tuhan. Haleluya. Mari jemaat semuanya kita arahkan tangan kita kepada generasi kita yang ada di depan. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anak-anak yang luar biasa. Terima kasih buat generasi-generasi yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Biarlah Tuhan mereka menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan memberkati dalam masa pertumbuhan mereka. Biarlah mereka menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Tuhan menjadikan mereka menjadi anak yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menjadikan mereka juga generasi anak panah di tangan pahlawan. Dan pada saatnya mereka akan dilesatkan. Dan kami percaya Tuhan melalui anak-anak kami, mereka menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Mereka menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang menghormati orang tua mereka. Tuhan, kami percaya masa depan yang terbaik, masa depan yang gilang gemilang, Tuhan sediakan bagi generasi-generasi kami. Jagai mereka Tuhan dalam pergaulan mereka, jauhkan dari hal-hal yang buruk. Biarlah mereka tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Berkati orang tua mereka Tuhan, berkati dalam pekerjaan orang tua mereka. Supaya Tuhan memberkati lebih dan lebih lagi. Kami percaya Tuhan, biarlah keluarga ini Tuhan terpelihara sempurna. Bahkan anak-anak kami yang mungkin hari ini tidak ada bersama dengan kami, Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Roh Kudus yang terus menyertai mereka. Terpuji namamu Bapa, kami melepaskan berkat-Mu atas generasi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Ya, ayo kita bangkit berdiri yuk. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyi amin. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk dari selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Tuhan dong, yang paling meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat, pulanglah dalam anugerah kasih karunia. Di mana engkau berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Dari anugerah kepada anugerah yang lebih besar lagi. Dan terima berkat ini, engkau akan hidup di bawah langit yang terbuka. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati, selamat hari Minggu, amin.